sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari kalian silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu dan juga membaca teks Pancasila bersama-sama ya. Mungkin bisa dari kelas 3 karena kakak kelas ya, bisa dimulai salah satu. Kelas 3, gimana kabarnya? Baik, senang. Kalau kelas 2? Sehat, menyenangkan. Oke, siap. Luar biasa. Sebelum Pak Bas mulai pembelajaran, Pak Bas ingin mengaksen satu-satu ya. Pak Bas mulai dulu dari anak-anak kelas 2 ya. Setelah itu baru nanti giliran anak-anak kelas 3. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Bas ingin memberikan informasi terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana untuk anak-anak kelas 2 kita akan belajar terkait matematika, bangun ruas dan juga bangun datar ya. Terkait ruas itu bagaimana, bangun datar itu jenisnya apa saja dan sebagainya. Paling tidak kalian bisa nantinya menentukan ruas garis yang membatasi ya, terkait model bangun datar itu bagaimana dan sebagainya. Sedangkan kelas 3, Pak Bos berharap nanti kalian belajar ilmu pengetahuan alam. Kalian bisa menyebutkan terkait ciri-ciri makhluk hidup dan juga bisa menjelaskan secara rinci ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, untuk memulai pembelajaran mungkin Pak Bas mulai dari anak-anak kelas 3 terlebih dahulu. Silakan anak-anak bisa mengamati gambar ya pada buku yang sudah ada di buku paket kalian. Di situ kan ada teksnya. Nah, silakan itu kalian amati, kalian simpulkan bagaimana terkait gambar tersebut. Apakah gambar tersebut itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak. Nah, silakan masing-masing mengamati dan nantinya bisa menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak seperti itu. Terus untuk anak-anak kelas 2 ini, dari kalian ada nggak yang tahu terkait apa itu iklan? Nah, ada yang tahu? Nah, Pak Bas jelaskan dulu ya. Jadi iklan itu adalah segala sesuatu atau segala bentuk promosi ya, dimana promosi benda, bisa ini berupa barang ataupun berupa jasa. Nah, yang mana informasi atau promosi ini disampaikan di dalam suatu atau melalui media, baik media cetak, elektronik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah tahu apa itu iklan, silakan masing-masing dari kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak ya. Silakan, ayo dibagi. Oke, dari anak kelas 3 gimana? Sudah bisa menunjukkan kalau itu makhluk hidup itu bergerak? Oke. Kenapa kamu bisa menyimpulkan kalau makhluk hidup itu bergerak? Oke, nah, bisa bergerak ya, artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus apa lagi? Oke, siap, luar biasa. Nah, silakan dari anak kelas 3 itu bacaan di dalam teks yang ada di buku paket kamu. Itu silakan kamu baca, terus kamu pelajari supaya agar kalian itu bisa mengetahui berapa cara sih makhluk hidup itu bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak ada berapa cara. Nah, silakan kalian baca, ada berapa banyak? Banyak sekali. Salah satunya ada apa? Yang menggunakan kaki, terus menggunakan sarung terbang, berenang ya, ikan siripnya itu ya. Nah, jadi ada beberapa hewan itu yang bergerak dengan menggunakan kaki untuk berjalan ya, untuk berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Ada yang menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, selain itu ada juga yang menggunakan siripnya untuk berenang seperti itu. Nah, silakan untuk anak-anak kelas 3 berdiskusi ya dengan teman sebangkunya yang bersebelahan untuk bisa menyimpulkan gerak pada tumbuhan. Perlu diingat anak-anak ya, bahwa tumbuhan itu bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Nah, tumbuhan ini bisa berpindah tempat atau bergerak ke arah cahaya matahari. Jadi ada tumbuhan itu bergeraknya itu mengikuti
sinar cahaya matahari. Nah, misalkan mataharinya dari dulu ya, dari timur. Kalau pagi, nanti kalau sore ya ikutan berpindah ke barat seperti itu. Selain itu, akar tumbuhan itu bergerak ke tanah, ke bawah seperti itu, ya. Jadi untuk anak-anak kelas 3 silahkan kalian amati ya nantinya ciri-ciri kedua makhluk hidup tersebut, baik hewan maupun tumbuhan. Yang jelas tumbuhan dan juga hewan itu sama-sama bernafas seperti itu. Ada yang tahu nggak apa itu ruas bangun atau ruas garis? Nah, apa itu ruas garis? Ada yang tahu? Oke, jawabannya sangat tepat ya. Tapi perlu aku sampaikan lagi bahwa yang namanya ruas garis itu adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Contoh misalkan ini, nah ini dibatasi dua titik. Nah, ini namanya ruas garis, ruas garis. Nah, ini namanya ruas garis. Contoh misalkan sisi-sisi pada segi tiga nih, nah, nih, ya, nah, ya, nih. Ini segitiga, ya. Ini ada lagi segi empat, persegi, mohon maaf persegi. Nah, ini persegi. Nah, inilah yang disebut ruas garis. Nah, ini ya, ini ruas garis. Pertemuan antara dua titik, ya. Ini pertemuan antara dua titik. Nah, inilah yang dimaksud pertemuan antara dua titik. Inilah yang disebut ruas garis seperti itu, ya. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa yang namanya ruang garis bangun datar itu adalah sisi-sisi yang membatasi sebuah bangun datar. Nah, ini sisi-sisi yang membatasi sebuah bangun datar seperti itu ya. Nah, silakan dari kalian anak-anak kelas 2 pada bangun datar ya yang ada di bukumu itu tunjukkan kira-kira ruas garis pada bangun datar itu yang mana. Dan coba ini misalkan ini bangun segitiga. Nah, ruas garis itu yang mana? Nah, tuh yang ini. Ini ya, ini pertemuan dua titik ini. Nah, kalau yang persegi, nah ini ya, ini pertemuan dua titik itu disebut yang namanya ruas garis seperti itu ya. Nah, mungkin Papa di sini akan memberikan beberapa contoh bangun datar yang mana supaya lebih kalian bisa lebih mengenal terkait bangun datar dan juga ruas garis seperti itu ya. Nah, coba ini Papa gambarkan. Terus ini lagi. Misalkan. Nah, ini ada beberapa bangun datar ya. Anak-anak, ini ada beberapa bangun datar yang Pak Fris contohkan yang ada di papan tulis ya. Ini ada trapesium. Ini ada persegi panjang. Terus ini ada segi 6. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak mana dari trapesium ini yang termasuk ruas garis? Ya, coba Miranda, yang mana Anda? Nah, ini dengan ini bertemu. Nah, pertemuan dua titik. Inilah yang disebut ruas garis. Terus garis ini bertemu dengan ini. Nah, inilah yang disebut ruas garis. Terus garis ini bertemu garis ini. Inilah yang disebut ruas garis. Yang namanya
ruang garis itu saling bertemu, akhirnya terciptalah sebuah bangun datar. Bisa menjadi trapesium, persegi panjang, segitiga dan persegi, seperti itu ya. Nah, silakan kalau gitu anak-anak kelas 2 diamati gambar pada buku yang sudah kalian pegang ya, buku paketnya itu. Kalian simpulkan gambarnya. Kira-kira itu bangun datar apa? Terus ruas garisnya itu yang mana? Oke, siap? Siap, silakan didiskusikan. Sudah tahu, sudah diamati ciri-ciri kedua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan terkait bernafas. Oke, sama-sama menggunakan apa? Oksigen. Kecuali tumbuhan ya, tumbuhan kalau malam hari itu justru memerlukan karbon dioksida kalau malam hari ya. Tuh kebalikannya di siang hari. Nah, selanjutnya silakan kalian berdiskusi lagi untuk mengidentifikasikan berbagai cara. Ada beberapa cara makhluk hidup itu berkembang biak, khususnya hewan ya. Ini silahkan kalian amati, silahkan kalian mengamati lebih lanjut lagi. Dari hasil pengamatan kalian tulis jawabannya ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di buku paket itu. Di bawah gambar itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan dicatat di buku tulis masing-masing secara berkelompok. Memang berkelompok, tetapi tetap masing-masing individu harus menulis kerjasama ya. Baik, gimana? Sudah anak-anak kelas 3? Gimana, sudah tahu ya bagaimana cara hewan itu berkembang biak? Nah, berkembang biak. Mungkin di sini dari siswa ada yang perlu ditanyakan terkait perkembangbiakan hewan. Anto, gimana? Ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi yang namanya makhluk hidup khususnya hewan itu berkembang biak ya. Ada beberapa, di antaranya bisa bertelur atau biasa kita katakan ovipar. Itu misalnya kayak ayam, bebek gitu ya. Terus ada vivipar. Kalau vivipar itu beranak. Contohnya kayak sapi, kambing, unta. Kalau tidak ada, kalian bisa menuliskan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Tadi apa ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup memerlukan makanan, betul. Apalagi? Makhluk hidup bergerak. Terus betul, hidup tumbuh, bernafas, apalagi? Berkembang biak, pinter, luar biasa. Nah, sekarang silakan dari masing-masing anak sebangku tadi untuk berdiskusi ya, untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di buku paket kamu. Silakan di situ soal-soal dikerjakan dan dijawab di buku tulis. Gimana? Sudah selesai? Oke, baik, good job. Nanti Pak Bas lihat ya. Nah, sebelum Pak Bas untuk melihat pekerjaan kamu tadi yang terkait bangun ruas, yang sudah kalian diskusikan, sudah kalian amati, Pak Bas ingin melanjutkan lagi terkait bangun datar. Nah, kayak segitiga, persegi panjang, trapesium ini adalah bangun datar yang mana tersusun dari pertemuan titik tadi, dua titik tadi yang disebut ruas garis. Bertemu menjadi bangun datar. Nah, seperti itu. Nah, jadi bangun datar itu adalah bangun yang terbentuk. Jadi misalkan kayak di buku kamu itu ada persegi, itu termasuk bangun datar. Nah, apa tuh bangun datar itu? Baik, gimana? Semuanya sudah selesai? Oke, belum, tidak apa-apa. Dilanjut, masih banyak waktunya. Sambil Pak Bas berkeliling ya, untuk mengamati kerjaan dari kalian. Baik, kalau sudah sama-sama selesai, Pak Bas ingin memanggil untuk mempresentasikan hasil kinerjamu ya. Pak Bas mulai dari kelas 2 dulu. Silakan anak-anak kelas 2 per kelompok Pak Bas panggil ya. Mungkin dari kelompoknya Miranda dulu maju ke depan. Silakan bacakan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Yang mana silakan salah satu dari kalian ya, Pak Bas acak nih untuk bisa melaporkan satu persatu dari hasil pengamatan kamu terkait ciri-ciri makhluk hidup ya. Tadi ada apa saja?
Silahkan ada pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan buku paket kalian. Silakan Ridwan mungkin bisa maju terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, baik kelas 2 maupun kelas 3 ya. Ini tadi adalah beberapa presentasi dari beberapa teman-teman kalian ya. Silakan semua tugas baik dari kelas 2 maupun kelas 3 dikumpulkan di depan anak-anak. Sebelum kita akhiri, ketua kelas dari kelas 3 silakan untuk memimpin doa.